Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang apakah roh orang yang sudah meninggal akan kembali ke rumah, dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Dengar para jamaah, kami pernah mendengar sepintas begitu. Sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah, ini minta doa, terus kalian tidak didoai pulang nggak balik kubur, berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tuh. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng, kemudian diambil oleh seseorang. Kalau dia bilang saya rohnya leluhur, jangan juga percaya. Karena orang yang sudah meninggal, rohnya tidak bisa pulang. Andaikan rohnya pulang, mending pulang daripada disiksa di alam kubur. Ya enggak? Karena alam kubur itu ada siksa, ada nikmat juga. Jadi ngapain pulang daripada disiksa, mending pulang kalau bisa pulang. Padahal orang yang sudah meninggal, itu rohnya tidak bisa kembali. Tapi memang keyakinan di masyarakat kita banyak yang meyakini rohnya itu pulang kalau malam Jumat. Ya kan? Saya pernah dengarkan di masjid yang kurang lebih bunyinya begini. Malam jemuah para mayit padha tile omah. Bali ing kuburan iluwe ting tleweran. Lah ini tidak benar. Ini kalau mayitnya pada mulai. Teman-teman pada ketemu enggak tadi? Ya, baik. Orang di alam kubur itu ada nikmat, ada siksa. Di sana disebut alam barzah, itu karena alam yang terdinding yang tidak mungkin kembali ke dunia. Sehingga jangan sampai kemudian pada saat ada orang kesurupan diwawancarai, kowe roy sopo? Aku roy Mbah Pawiro. Ngopo kowe rene? Aku nang alam kubur disiksa karo malaikat disebelai. Lah ngopo kok disebelai? Aku mbiyen zaman urip ora salat. Kelihatannya pesannya bagus, supaya orang sholat, tapi menanamkan akidah yang salah, seolah-olah orang yang sudah meninggal bisa kembali lagi dan bisa melarikan diri ketika disiksa. Kemudian orang yang mendengar pun kan berpikir, ada yang berpikir saya harus sholat biar tidak disiksa seperti Mbah Pawiro, kan gitu. Tapi di satu sisi ada yang berpikir, enak ya disiksa bisa melarikan diri. Nah padahal tidak bisa. Jadi ini akidahnya harus ditandani. Ketika kita ziarah kubur, apakah ruh orang yang sudah meninggal tersebut merasakan atau mengetahuinya? Tentu saja ruh itu tahu. Ruh itu tahu jasadnya diantar, jasadnya dia tahu. Tapi tidak ada dalam syariat kita seperti yang dipahami di Indonesia ya. Kalau ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah, masih melihatnya anak cucunya, ini khurafat dari mana semua? Enggak ada, sudah di alam barzah, enggak ada ceritanya dia kembali lagi, gitu kan? Enggak ada ceritanya kembali lagi. Jadi tidak ada, ini akhirnya setan-setan di sekitar rumahnya jadi kerjain orang yang punya rumah itu. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk. Itu biasanya setan. Ustaz, saya mau tanya, apakah setelah meninggal dunia ada roh gentayangan? Tak ada. Ini terlalu banyak nonton film hantu. Abdul Somad kalau mati, nanti rohnya itu tempatnya dua. Kalau baik tempatnya Illiyin, kalau jahat tempatnya Sijin. Adapun roh gentayangan di jembatan itu bukan roh, itu jin. Abdul Somad ini ada jin waktu lahir dia, ada jin yang menyertai dia. Namanya jin Qarin. Ketika Abdul Somad mati, jin Qarin tak mati, dia gentayangan. Lalu ada orang menengok, pakai peci hitam, pakai ini, ceramah di jembatan Leton jam 2 malam. Assalamualaikum. Lalu bilang roh Ustaz Somad gentayangan. Abdul Somad belum mati. Itu adalah jin Qarin Ustaz Somad.